Beres umroh, kita halal lagi, ya. Kita buka lagi, kita mandi pakai sabun, aman semuanya, nggak ada larangan lagi. Sampai di tanggal 8. Ya, sampai di tanggal 8. Ceritanya ini tempat hotel kita. Ya, kita sudah berpakaian ihram kembali, pakaian ihramnya ditutup pundaknya. Ya, yang perempuan juga sudah siap. Kita naik bis. Begitu di bis, saya bakal bilang, sekarang kita niat untuk haji. Ini tanggal 8 Zulhijjah pagi. Baca apa? Labaika Allahumma hajjan. Ya, labaika Allahumma hajjan. Langsung kita ke Mina, ya. Kita ucapkan labaik Allahumma labbaik, labaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini udah sampai di Mina. Alhamdulillah. Ternyata jalanannya nggak macet. Lancar banget. Ya. Nah, ini Minanya. Kita stay di sini. Mungkin banget kita nyampe sebelum zuhur atau setelah zuhur, tergantung kita bakal kondisinya gimana. Intinya, begitu masuk Mina, walaupun setelah zuhur kita sholat zuhur 2 rakaat. Ya, kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian boleh yang mau istirahat, boleh yang baca Quran, zikir, doa, dan seterusnya, talbiyah, boleh. Itu yang kita lakukan. Di asar kita sholat, di maghrib kita sholat, di isya kita sholat, tidur di Mina. Begitu tidur di Mina selesai, besok pagi kita sholat subuh. Setelah sholat subuh dan sarapan, kita beranjak ke hari yang 9. Kemana sekarang? Arafah. Ini dia puncak dari haji. Nah, kita jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini udah nyampe di Arafah, ya. Di Arafah kita juga wukuf, ya. Kita wukuf di Arafah, kita doa sebanyak-banyaknya. Kapan dimulai wukufnya? Setelah masuk waktu zuhur, bukan setelah salat zuhur, tapi setelah masuk waktu zuhur, ya. Jadi kita begitu masuk waktu zuhur, biasanya ada khutbah dulu, ya. Nanti khutbah beres, ya. Kemudian kita salat zuhur asar jama' qasar, ya. Ini perbedaan dari Mina dengan Arafah. Kalau Arafah di jama', kalau Mina nggak di jama'. Kita salat 2-2. Setelah kita salat, semuanya wukuf di Arafah. Panjatkan seluruh doa yang ingin kita panjatkan, ya. Seluruh ampunan Allah harus kita minta di situ, seluruh rahmat Allah harus benar-benar kita minta di situ. Kita doa sangat totalitas di Arafah. Terus kita doa, dan ini masih tanggal berapa? 9, ya. Ini masih tanggal 9, ya. Beres dari sini, matahari mulai terbenam, kita bareng-bareng pergi lagi ke Muzdalifah, ya. Sekarang kita ke Muzdalifah. Nah, ini alhamdulillah udah sampai. Semuanya lancar. Ya, ini Muzdalifah, ya. Ya, bisa di sebelah sini atau sebelah sini laki-laki enggak apa-apa. Yang perempuan boleh di sebelah kiri saya boleh. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di Muzdalifah, ya. Dan ini miniatur Muzdalifahnya hampir persis sama, ya. Cuma di sana karpetnya lebih tebal daripada ini, ya. Di Muzdalifah beginilah keadaannya. Kita nggak ada kegiatan kecuali sholat maghrib, isya, jama' qasar di Muzdalifah, kemudian baring, tidur sudah, istirahat, ya. Istirahat sampai subuh, bangun untuk sholat subuh, sebagaimana kita biasa sholat subuh. Dan sunnah yang dilakukan atau sholat sunnah yang dilakukan itu adalah 2 rakaat sebelum fajr. Itu yang biasa dilakukan. Adapun sunnah setelah zuhur, sebelum zuhur dan lain sebagainya itu biasanya tidak dilakukan oleh Rasul SAW karena dalam keadaan safar. Ya, yang dilakukan oleh Rasul SAW adalah witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu yang dilakukan Rasul SAW. Kita di Muzdalifah sampai pagi kita di Muzdalifah. Ya, kalau kita sudah masuk di pagi hari berarti di Indonesia lagi Lebaran tuh. Ya, sudah tanggal 10. Ya, sudah tanggal 10.
Nah, kenapa saya taruh batunya setelah Muzdalifah? Karena tidak ada dalil kita ngambil batu di Muzdalifah. Kalau mau ngambil juga nggak masalah, tapi nggak perlu kita meniatkan bahwa ini sunahnya seperti ini. Tidak sampai seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngambil batunya perjalanan Muzdalifah ke lempar jumrah. Ya, makanya batunya kita taruh di sana. Dan itu yang dilakukan di Muzdalifah. Ya, jamaah sekalian itu yang dilakukan di Muzdalifah. Lihat, kita udah berapa hari nih Pak ganti baju? Hah? 2 hari. Ya, belum mandi, belum ganti baju. Udah dua hari. Ya. Nah di tanggal 10 ini insya Allah hari yang paling capek, ya, hari yang paling banyak tantangannya biidznillah ta'ala. Karena akan beberapa hal yang kita lakukan. Pertama kita udah di Muzdalifah, kemudian di pagi harinya kita bergegas untuk lempar jumrah. Ya. Taib. Berapa batu yang mesti saya ambil sekarang? Hah? 7. Ya. Silakan kalau mau ikut ambil. Ini sangat kecil batunya, nanti insya Allah ada batu-batu yang lebih besar daripada ini. Ya. Kalau ngambilnya Pak, sekalian bisa. Nah, boleh sekalian, boleh juga nggak sekalian boleh. Karena di Mina itu banyak batu juga. Ya. Nah, lempar ke itu. Nah, ini jumrah sughra, ya, yang kecil. Kita nggak lempar di tanggal 10. Ya, kita jalan terus. Silakan kalau mau ikut ambil batu, tafadhol, silakan. Ini jumrah wusta juga kita tidak lempar. Ini yang kita lempar nih, Bapak Ibu sekalian. Satu aja. Ini di tanggal berapa nih? 10, ya, di tanggal 10. Kita lempar, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar. 5, Allahu Akbar. 6, Allahu Akbar. 7. Selesai. Ya. Tidak harus. Yang penting dia bisa masuk. Ya. Kalau misalnya, nah itu juga udah sah, cukup. Ya. Tapi insya Allah nggak sampai ke sana sih, karena lubangnya ini besar di sana. Lubang ininya besar. Ya. Jadi cukup kita pastikan bahwa kita sudah lempar ke sini, cukup. Ya. Ini 7. Allahu Akbar sampai 7 sesuai dengan yang kita lempar. Setelah itu, enggak, yang penting kita bisa masuk ke lubang lah, ya, atau kena temboknya nggak apa-apa. Intinya kita ke sini arahnya. Boleh bawa lebih nggak Ustaz batunya, takutnya nanti. Boleh lebih. Jangan gini. Nah, itu nggak boleh. Ya, gagal dia. Nah, tapi kalau kita dari jauh, ya, biasanya kita nggak terlalu jauh, ya Bapak Ibu sekalian, nggak terlalu jauh, nggak sampai di sebelah sana kita lempar ke sini, enggak. Ya, sepadat-padatnya juga kita bisa milih di sebelah sini, bisa milih sebelah situ, ya, bisa. Ya, dan biasanya jaraknya juga seperti ini. Jadi mudah banget kita untuk lempar. Mudah banget, ya. Mudah banget kita untuk lempar. Udah, sangat mudah, ya. Selesai kita jumrah Aqabah. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Kita melipir dulu. Kita berdoa berarah ke Ka'bah, ya. Arah Ka'bah. Kita doa terus yang panjang. Ingat Rasul di sini doanya panjang banget. Ya, Rasul di waktu ini doanya tuh sangat panjang. Ya, jadi Rasulullah SAW berdoa terus sampai selesai dia berdoa, maka Rasulullah SAW keluar dari area lempar jumrah menuju area penyembelihan. Itu Rasulullah SAW. Ya, kalau kita penyembelihannya disembelih sama orang lain. Adapun Rasulullah SAW sampai menyembelih kurang lebih 63 ontak dengan tangannya sendiri. Ya, di waktu haji. Setelah Rasulullah SAW sembelih semuanya, Rasulullah SAW pergi untuk tahallul. Nah ya, jadi setelah Aqabah kita pergi ke hotel kita lagi. Ini prakteknya kita insya Allah. Kita ke hotel, nggak ke Mina, nggak ke kemah lagi, tapi kita langsung ke hotel. Di hotel nanti kita cari barbershop terdekat di hotel, kemudian kita cukur. Yang perempuan juga tahallul. Kita cukur gundul yang laki-laki. Selesai cukur gundul, kita langsung berpakaian lagi. Ya, maka dari sini kita sudah boleh copot apa? Ihram, ya. Boleh dicopot ihramnya. Nah, ini mana petugas ihram tadi mana? Ente. Nah, ini ihramnya pada dicopot. Karena kita nggak mesti lagi pakai ihram setelah ini. Ya. Baik, sudah boleh lagi pakai penutup kepala, ya. Boleh lagi pakai minyak wangi, balik lagi sebagaimana semula, kecuali apa? Kecuali tentang hubungan suami istri. Satu aja yang masih terlarang, yang lain sudah boleh. Bisa difahami sampai sini?
Sedikit demi sedikit mulai kebayang insya Allah. Selesai dari sini, kita ke hotel, kita nyukur. Selesai kita nyukur, kita berangkat lagi ke Masjidil Haram. Ngapain kita? Tawaf dan sa'i. Kita balik lagi ke Masjidil Haram. Ya, ini masih di tanggal berapa? 10. Insya Allah tanggal 10 kita semua membereskan rangkaian-rangkaiannya. Biidznillah ta'ala kalau tidak ada halangan. Tawaf ifadah ini perlu diketahui, memang tawaf ifadah ini bisa ditunda sampai akhir Dzulhijjah sekalipun. Ya. Bahkan digabungkan dengan tawaf wada' pun bisa. Ya. Tapi insya Allah tanggal 10 kita selesaikan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan sama persis dengan apa yang kita lakukan di tawaf sebelumnya. Ya, ini namanya tawaf ifadah rukun dalam haji. Bismillah, Allahu Akbar, kita muter sampai 7 kali. Ya, kita muter sampai 7 kali. Selesai, kita kemana? Ke sa'i. Kita Safa Marwah. Ingat, tawaf selalu bergandengan dengan sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tawaf sunnah, ini tetap sholat nih. Ya, tetap sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kita ke Safa Marwah, kita lakukan 7 kali. Selesai Safa Marwah, sa'i selesai, apa yang kita lakukan? Selesai. Ya, nyukur lagi nggak? Nggak, udah habis juga tuh rambut. Ya. Kita nggak nyukur lagi, tapi tandanya kita sudah bertahalul kubra, maka tidak ada larangan lagi di dalam haji kita. Ya, semuanya boleh. Terus kita balik ke mana? Ke Mina. Silakan sini. Kita balik lagi ke Mina. Siap. Apa tuh? Pas begitu. Nah, cuma kita nggak usah memaksakan sampai satu garis ya. Intinya udah kelihatan ini Hajar Aswad. Kira-kira sama kita angkat tangan. Allah Bismillah, Allahu Akbar yang pertama, yang lainnya putaran berikutnya Allahu Akbar. Ya. Di sebelah sini nanti lantai 2, lantai 3 semuanya ada lampu hijau. Lampu hijau itu menandakan bahwa itu batas dari Hajarul Aswad. Ya. Hah? Mina di mana? Oh, pindah. Oh, di sini mah. Oh iya. Baik. Nah, ini Mina. Ini sekarang kita berbicara setelah tanggal 10, di tanggal 11. Di tanggal 10 beres ifadah, kita balik ke hotel transit Bapak Ibu. Kita tidur dulu di sana. Paginya kita atau malamnya kita baru balik ke Mina, berkemah di sini. Ya. Kita masuk lagi ke Mina, kita berzikir, kita takbiran ya, karena itu sudah mulai masuk hari-hari Lebaran, hari-hari tasyrik. Ya, kita takbiran sebagaimana kita takbiran di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang kita sebutkan, ya, bertakbir. Dulu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa di waktu beliau haji itu takbiran itu menggema di mana-mana, terlebih saat masuk hari tasyrik. Ya. Ala kulli hal, kita di Mina. Begitu di Mina, kita tidur, bangun sholat subuh, sarapan. Setelah sarapan, kita akan siap-siap untuk lempar jumrah di siang hari. Kita kelempar jumrah. Ini tanggal berapa Bapak Ibu? 11. Barakallahu fikum, Masya Allah. Nah, udah bisa sendiri kayaknya nih. Fadhal, mau diambil batunya, silakan ibu-ibu mau nyoba lempar-lempar juga boleh. Ya. Boleh, Bu. Nah, kita yang ini mulainya dari Jumratus Sughra. Jumrah yang pertama. Ya, belajar raum. Hitungnya nanti aja kelamaan. Nah, nih jaminnya. Iya, Zen. Nah, udah jam 12. Jam 12. Oh, itu udah. Nah, ingat kita di tanggal berapa sekarang? 11. Kalau di tanggal 11 kita mulai dari Jumratus Sughra 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 7. Begitu selesai Jumratus Sughra, kita melipir lagi dan kita berdoa ngadep Ka'bah. Terus doa yang panjang. Karena Rasulullah SAW kali lagi beliau yutilul wukuf. Lama banget doanya di situ. Ya. Kita berdoa, selesai berdoa, kita masuk yang Jumratul Wusta. Sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan yang mau lempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, 7 kali. Ya. Beres wusta, doa lagi. Ya. Beres wusta, doa lagi. Doa sampai selesai. Ya. Kemudian yang terakhir Jumratu Aqabah, ya. Lempar lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Dendam sama syaitan ya. Baik. Beres ini kita berdoa lagi. Panjang lagi doanya, beres doa, kita balik lagi ke Mina. Ya, itu yang kita lakukan di tanggal 11. Kita balik lagi ke Mina, nginep lagi di Mina. Kita berzikir, berdoa, kita pengajian dan lain sebagainya, ya. Dan kita ingat kita udah beres nih, udah pakai baju biasa, ya. Kita di Mina dan ini masih tanggal 11 malam karena kita beres dari situ biasanya mungkin 1 jam atau 2 jam, ya. Beres dari sini, kita beres dari situ, kita ke Mina. Kita nginep lagi di Mina tanggal 12. Masuk tanggal 12 kita sholat subuh bersama-sama di Mina, kita sarapan, kita siap-siap check out Mina plus lempar jumrah. Ya, kita balik lagi di tanggal 12 lempar jumrah lagi. Ya, lempar jumrah lagi. Silakan yang belum lempar, monggo lempar. Satu kawasan ya Ustaz. Apa? Satu kawasan. Iya, betul. Apa? Enggak, lebih gede daripada ini. Lebih gede daripada ini. Ya, nanti ada batu-batu yang segini-segini, ya. Itu lebih baik untuk kita pakai. Ya, ini ada kecil banget. Ini jangan segini nih. Ini kekecilan. Ya, ini kekecilan. Adakah batu yang paling besar? Enggak ada. Ya, ala kulihal lah. 2 kali lipatnya kali ya. Ya. Nah, ini juga kecil, ya. Ini masih terhitung apa? Kecil. Ya. Nanti ada yang lebih besar lagi, itu yang kita ambil. Dan batu yang itu yang banyak memang. Ya, jadi jangan khawatir, batu yang rada gede memang banyak. Ingat, nggak usah lebay. Ya, segini-segini apa, nggak usah. Ya, kita nggak boleh terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Ini yang segini-segini lah, batu yang biasa kita lihat. Ya, itu untuk bisa ngelempar. Nah, sekarang di tanggal 12. Sama, kita lempar 7 kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biasanya tanggal 11, tanggal 12 itu lebih sepi lagi. Ya, karena beberapa orang tuh ada yang milih untuk tidak di waktu yang sunnahnya. Kan sunnahnya tuh siang ya. Wajibnya bahkan itu mulai dari siang, kebanyakan bahkan haji-haji reguler kadang-kadang malah malam ya. Ini rada gimana gitu ya. Sayang banget kalau malam karena Rasulullah SAW itu nyuruhnya siang untuk siapa saja. Ya, untuk siapa saja siang. Makanya kita ngambil siang, kadang itu lebih sepi. Terlebih ada 5 tingkat, ya. Ada 5 tingkat. Seingat saya tuh ada waktu itu Afrika gitu. Asia. Waktu itu ada kayak gitu, ya. Agar kita nggak bareng sama orang Afrika. Wah, ada setan ini kayaknya. Kita timpuk deh sekarang ya. Nah, ya mungkin 10 menitan insyaallah. Bareng-bareng semuanya sama saya. Nah, ini Jumratul Wusta. Sama kita lakukan sebagaimana di tanggal 11. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Silakan yang bawa batu mau lempar, fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 7. Habis dari situ tadi kita berdoa, di sini juga kita berdoa. Ya, berdoa lagi, berdoa lagi. Terakhir ya. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini nggak ada apa-apanya, Bu. Allahu Akbar. Tapi kalau di tempat lempar jumrah itu tertutup. Ya, yang tidak tertutup perjalanan ke sana. Ya, itu yang tidak tertutup. Dan alhamdulillah kemah kita itu dekat dengan lempar jumrah. Lempar jumrah tuh kalau Bapak Ibu pernah umroh terus dibawa jalan-jalan, itu yang gedung-gedung kayak gedung parkir tuh sampai bertingkat-tingkat itu lempar jumrah. Ya, memang dia bentuknya sudah sangat nyaman lah, sudah sangat nyaman. Ya, kita lempar nih 7. 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, beres itu kita doa. Ya, kita doa, selesai. Maka dengan ini berarti selesai. Kemana kita? Kita balik ke hotel transit kita. Kita stay di sana 3 harian, kemudian kita pergi beranjak menuju dekat Masjidil Haram. Sisanya cuma 1 yang belum dilakukan. Apa itu? Tawaf wada, ya. Tawaf terakhir, tawaf wada. Kapan kita lakukan? Sebelum kita keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kita bakal tawaf wada dulu, hanya tawaf saja. Pakaiannya biasa, ya, tidak sa'i, ya. Hanya tawaf dan pakaiannya biasa. Terutama untuk laki-laki nggak pakai ihram lagi.
selesai. Ya, selesai dari Wada, kita langsung pergi ke kota Madinah. Ya, di Madinah memang kota Madinah ini tidak ada yang berkaitan dengan ibadah haji, nggak ada. Ya, Madinah ini kita murni ziarah. Ya, kita mengunjungi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpahala 1000 kali lipat di masjid yang lain. Ya, kalau Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi itu 1000. Ya, fa'ala kulli hal, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada gambaran di kepala kita tentang ibadah haji. Tapi intinya mau perempuan mau laki, apa saja pertanyaannya langsung tanya ke saya. Ahlan wa sahlan. Mau via WhatsApp, mau langsung, apalagi nanti di sana, tanya ya. Jangan berbuat sesuatu tanpa ditanya dulu. Apalagi kalau bingung ditanya, kalau bingung. Jangan malu bertanya. Ya, yang tidak akan tambah ilmunya pemalu sama orang sombong. Ya, ini dua-duanya nggak bakal nambah ilmunya. Kalau yang sombong merasa dirinya udah paling tahu, kalau yang malu gara-gara dia malu dia nggak bertanya, akhirnya nggak tahu apa-apa. Ya, intinya saya pesan buat Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang di di grup nanti kita ahlan wa sahlan, mau tanya apa aja silahkan, mau japri silahkan. Juga kalau ada yang punya pertanyaan secara pribadi, ahlan wa sahlan, mau konsultasi ahlan wa sahlan, silahkan. Ya, japri saya aja, kita janjian, apalagi nanti di sana kita banyak waktu, kita bisa ketemu, ngobrol dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Udah selesai nih kita haji.